Oke, oke, kita mulai monthly market update. Welcome semuanya di MMU November 2024. Bukan bulan yang enak, November. Jadi memang di tahunan itu ya, seumur-umur gua di market, November itu memang yang paling nggak enak. Bulan November tuh yang paling nggak enak. Memang banyak orang bilang September nggak enak, sell in May and go away, wake me up when September ends gitu ya. Yang paling nggak enak tuh November. Sejelek-jeleknya market dalam waktu 1 tahun itu yang paling jijik itu November gitu. Jadi ya kita lihat bagaimana pergerakan November 2024. Buat kalian yang baru jangan lupa di follow Instagram dan subs YouTube-nya ya karena semua nanti ada informasi apapun akan ada di post di sana gitu. Oke, kemarin apa prediksinya di bulan November ya kita lihat oke November kemungkinan akan turun bottoming di tanggal 15 November baru habis itu mulai naik lagi sampai ke akhir November ya dengan area support di 7446. Kemarin lihatnya di situ. Ternyata apa yang terjadi? Ya turun, benar turun. Bottomingnya ya sekitaran tanggal 15 ya, bottoming November. Habis itu ya benar naik, cuma turunnya yang prediksinya cuma sampai 7.400 di sini. Ya ternyata bottomingnya di 7.100. Ini yang gue selalu bilang. Anak-anak soft school tuh gue selalu bilang, kita tahu ini bakal turun gitu. Kita tahu tanggalnya akan turun. Tapi yang kita nggak tahu adalah turunnya seberapa dalam. Itu yang kita nggak tahu. Gitu. Naiknya seberapa tinggi. Itu yang kita nggak tahu. Tapi kalau kalian lihat ya eh, jalannya sama gitu. Turunnya turun sampai bottoming tanggal 15 habis itu mulai naik gitu ya. Naiknya pun kita nggak tahu naiknya apakah bisa balik ke atas sini atau cuma naik sampai sini atau naik cuma sini gitu. Nggak ada yang tahu. Tapi secara garis besar kalian bisa lihat ya, ini turun bottoming tanggal 15 baru mulai naik lagi. Nah, di sini juga ada apa turun gitu ya sampai tanggal 4 gitu masih lanjut turun ya lanjut terus sampai tanggal 15. Nah, ini kejadian gitu. Ya, jadi market kalian bisa lihat dalam 30 hari terakhir itu turun sampai 6,5% IHSG-nya. 15 hari turun, 7 hari naik ya. Jadi memang menjijikan banget bulan November. eh, i- ya kalau masa begini ya, ya portofolio minus itu wajar gitu. Tapi jangan putus asa, nggak cuma kalian yang minus gitu. Makanya kalau anak-anak soft school tuh ada dua pilihan. Oke, market lagi jelek, ya udah mainnya tabel SS aja gitu. Karena tabel SS tuh nggak ada LQ45 ya dan ya masih bagus pergerakannya masih oke gitu dibandingkan dengan market big caps medium caps itu gitu loh ya. Nah, ini closing eh, composite-nya drop lagi ya hari Jumat ini tutup even closing low dibandingin close kemarin gitu. Cuma nanti kita di akhir kan gua udah lihat ya nanti kita rekomendasi apa bukan rekomendasi prediksi pergerakan nanti di Desember seperti apa nanti nanti gue jelasin di sana apa yang terjadi apa yang candle ini kasih tahu gitu. Oke, eh bulan depan cukup ada banyak emiten-emiten di awal minggu itu yang bakal bagi dividen ya. Ini juga mungkin RUPS bakal cuma sampai di area ini. Setelah itu tanggal 20-an ini udah area-area libur gitu ya. Jadi udah nggak banyak ada kegiatan. Nah, bulan depan itu liburnya tanggal 24, 25 ya kalau nggak salah. 24, 25, terus tanggal 1 libur gitu. Jadi tanggal 31 tuh lagi masih trading. Ya, agak sedikit jarang gitu. Tanggal 31 tuh masih trading biasanya 31 tuh udah libur bursa. Tapi ini masih lanjut ya tanggal 1 baru libur. Nah, tanggal 24 ya coba gue cross check lagi. Kalender bursa 2024. 2025 2024 Desember ya 24 25 oh ya tanggal 9 juga ada libur ya Senin ini libur.
Pemilihan kepala daerah 24 25 juga libur. Ya 31 nyari uang makan ini, uang makan untuk tahun baru gitu. Oke, jadi ya kalian bisa lihat cuma ada 19 hari trading di bulan depan. Jadi eh ya biasanya mulai tanggal sini udah mulai sepi lah ya. Udah tanggal 23 ini udah mulai sepi. Orang udah pada liburan biasanya. Jadi perhatikan tanggal penting itu nanti tanggal sini, Kamis. Kamis ini bakal ada sell cukup gede. Ini gue yakin tanggal 19 ini ISG pasti merah. Karena orang bakal jualan. Kenapa jualan? Karena ini adalah tanggal terakhir kalian pakai limit. Kalau tanggal 19 kalian masih nggak jualan, kalian masih pakai T plus 2-nya itu minus gitu ya. Nah, itu berarti kalian bakal kena bunga lumayan panjang. Gitu. Karena T plus 2-nya itu masih positif, berarti 1, 2. Nah, terus kalian jual, misalnya hari Jumatnya jual gitu ya, kalian kena bunga 1, 2, 3. Itu 3 hari. Jadi lumayan gitu. Biasanya tanggal 19 ini orang pasti bakal jualan-jualan pakai mereka yang mereka pakai hutang itu bakal bersih di tanggal 19. Gitu. Jadi perhatikan tanggal 19 ini ISG harusnya akan merah. Jadi kalau kalian mau jualan better tanggal 17 18 ya. Buat buang limit ya biar nggak kena bunga gitu. Jadi jangan kaget nanti kalau tanggal 19 ISG merahnya cukup dalam gitu. Habis itu bakal sepi. Ya, mungkin baru akan rame ya. Ya, gua nggak tahu. Biasanya akan sepi. Gitu. Tapi ya tetap aja bakal ada emiten-emiten yang naik gitu. Ya. Oke, bulan depan yang bagi dividen ya kalian bisa lihat ya ada beberapa kayak TSPC, UN Ferry, PCC, NICL, Power Gems gitu. Yang cukup gede ini ada Power, ini cukup gede ya. IPCC juga lumayan gitu. Nah, cuma ada beberapa yang mungkin RUPS kayak Buka ini cukup menarik ya, area 120-an ya ini gue suka. Apalagi kalau dikasih lebih bawah nih bagus. Gitu. Menarik nih WiFi ada RUPS luar biasa, nggak tahu bahasa apaan. Ya, ini INTP ada RUPS luar biasa. Gua rasa INTP ini bottom, harusnya ini bottom, mudah-mudahan ya area sekarang gitu. Ini MBMA juga ada RUPS, kita lihat apa yang mau dibahas gitu ya. Oke. Nah, ini seberapa menjijikannya November kalian bisa perhatikan yang hijau, nggak hijau. Yang hijau itu cuma dua. Ini Astra nol ya. Jadi akhir bulan lalu sampai closing bulan ini nih sama 5.100 nggak beda nih, nggak naik nggak turun. Nol. Jadi yang naik di bulan November LQ45 itu cuma dua emiten ITMG Goto. Sisanya ya berarti turun. Berarti ada 42 emiten ini merah gitu. Ya. Jadi ya kebayang kalau kalian mainnya masih di LQ45 LQ45 ya kalian harusnya merah gitu. Ya. Cuma ya kalau kalian bermainnya emiten di luar itu ya bisa jadi kalian profit. Tuh. Kalau kalian bermain saham-saham stock school ya bisa jadi kalian profit gitu. Ya. Nah, jeleknya adalah nah ini kalian bisa perhatikan ya ini di 10 besar aja tuh minus masih 11%-an ya. Berarti tekanan turunnya tuh kuat ya. Ada row karena ada apa dividen yang gede makanya turunnya lumayan gitu ya. MDKA minusnya 23%, SMRA minusnya 20%, padahal kinerjanya juga masih bagus gitu ya. Cuma eh, ada satu hal kayak ya penurunan ini cuma sementara, ntar juga yang bagus balik lagi ke atas. Jadi kalau ini turunnya 23% berarti ya masih bisa naik lagi 23%. Gue nggak bilang spesifik MDKA pasti akan naik lagi ya gitu karena gue kalau kalian ngikutin gue dari dulu gue paling gak suka yang nama MDKA dari harga 3.000 tuh gue nggak pernah rekomendasi MDKA. Gue udah bilang MDKA tuh harusnya turun, gue paling gak suka gitu ya. Let's say kayak SMRA oke gitu ya. Nah gue yakin ini turun 20% harusnya masih bisa naik lagi gitu ya. Oke. Nah ini untuk pergerakan dari sektoral. Bentar, sektoral gua susun dulu, lupa kesusun.
2 menit ya, gue susun dulu urutannya. Oke, kamar itu apaan? Oh, oh. Oke, bentar. Oke, udah ya. Oke, nah yang pertama, yang turunnya paling jelek kalian bisa lihat di sini ya, ini properti error, error. Oke, nah di sini kalian perhatikan ini turun paling dalam, ini properti ya. Nah, properti turun paling dalam, kalian bisa perhatikan ini masih belum ada tanda-tanda pembalikan arah, tapi ya ini areanya sideways ya, mulai masuk di area sideways nih. Cuma ya dia pergerakannya di bawah ISG. Jadi kalau kalian mau main properti ya, better ini tetapin per tanggal 1 November. Jadi once nanti dia mulai break sama candlenya, nah ini berarti mulai menarik. Itu berarti dia geraknya lebih tinggi daripada ISG gitu. Tapi ya kalau atau yang kedua, ketika sektoralnya ini mulai masuk ke fase uptrend, resistance-nya di break gitu ya. Nah, ini mulai bisa dilirik. Nggak, 1 November. Jadi startnya itu grafik kalian di 1 November. Karena kalau kalian geser ke 1 Desember, grafik kalian nggak ada acuan. Gitu. Ya, tetap di 1 November acuannya. Supaya kalian tahu ini geraknya tuh udah lebih tinggi daripada composite. Dah. Nah, basic juga masih jelek banget kalau kalian perhatikan ini downtrendnya parah ya. Ini masih bikin new low ya, hari ini ISG turun, dia juga turun, ini turunnya 6,95%. So, ya emiten-emiten seperti BRPT, MDKA gitu, TPIA, yang lain-lain ESA gitu ya. Ini kecenderungannya masih susah untuk naik gitu. Cuma ya
Kok mungkin nggak dia naik? Mungkin, tapi naik pun ya ini ya bisa jadi dia naik terus dia bikin new low gitu. Ya mungkin ini bisa ada pantulan. Nah ngambilnya itu ngambil pantulan-pantulannya. Kayak ini turun, dia ada mantul gitu ya. Nah jadi jangan terlalu overconfidence. Oh dia bakal balik naik tinggi. Jadi kalau udah begini yang turun gitu ya. Oke spekulasi beli naik dikit jual gitu. Take profit naik dikit take profit gitu. Jangan terlalu nahan terlalu lama. Energi juga sama, ini turunnya lumayan gitu ya. Yang awalnya masih lebih tinggi daripada ISG, sekarang drop lebih bawah ya. Apa mirip kayak ISG. Tapi kan ini diganggu juga sama Adaro ya. Jadi kalau sebenarnya kalau Adaro kita hilangin, ya sebenarnya paling koreksinya cuma sampai sini doang gitu. Ya, di mana ini area yang cukup menarik untuk dibeli energinya gitu. Ya. Kenapa? Karena ya mungkin ini masuk berada pada fase sideways dan dia koreksinya tidak lebih lebih dalam daripada ISG. Jadi biasanya akan lebih bertahan. Makanya kalau kalian lihat bumi kok kuat ya gitu. Nah, karena ya dia grafiknya masih di atasnya ISG itu dan gua rasa ini berada di area bottom terus mulai rada mantul dikit kalau kita keluarin ada. Transportasi juga mirip-mirip kayak ISG gitu ya. Ini naik terus koreksi, ini juga belum bikin new low, harusnya ini masih cukup menarik. Itu mungkin ada beberapa kayak Bird, oke dia break 2000-nya exit dulu gitu ya. Karena harusnya dia sideways. Kalau dia bikin new low berarti ya exit gitu. Tapi beberapa emiten-emiten kayak ASA ini kuat banget 700-nya gitu ya. Jadi kalian bisa tektok-tektok short term juga masih cukup menarik. Infra juga kalian bisa lihat ini terakhir bottom di sini ya 15 gue bilang ISG bottom tanggal 15 di sini plus minus 1 hari ini bottoming di tanggal 18 untuk infrastrukturnya. Nah, itu juga waktu itu kan Telkom di area 2500-annya ya gitu. Nah, itu menarik. Ya, sekarang udah mulai cukup kuat. Ini kalau kita lihat naiknya mulai bagus gitu. Harusnya Telkom nggak balik lagi lah 2500. Ini udah mulai berada di atas ISG. Kemarin kan di bawah nih ya. Kemarin di bawah ISG, sekarang udah mulai di atas ISG, mulai bertahan nih. Nah, ini infra buat bulan depan mudah-mudahan bisa lumayan mantulnya. Tuh, karena ya kalau kalian lihat Telkom jelek turun dulu tapi ya balik lagi 2700 kan mirip ya kayak bulan lalu nggak turun sebenarnya. Excel juga mirip-mirip di situ, Indosat juga masih di area-area sideways-nya sana. Jadi no issue untuk telekomunikasi sebenarnya. Consumer cyclicals ini juga masih cukup kuat gitu ya. MAPA dan MAPI ini bertahan di areanya dia walaupun ada jihad ini yang naiknya signifikan. Hari ini Footer juga naiknya signifikan tapi ya MAPA dan MAPI ini bagus gitu. Nah, kalau kalian lihat ini juga grafiknya lebih baik daripada ISG dan ini harusnya udah mulai masuk fase uptrend gitu. Jadi MAPA MAPI ya mungkin yang berani spekulasi saham-saham rada kecil jihad dan Footer ini juga lumayan. Finansial ya harusnya sudah nggak turun terlalu dalam lah ya. Kalian bisa lihat ini ISG hari ini turun dalam begini dia bukan di drive oleh financial sektor. Sekarang finansial itu even sekarang masih lebih baik ya daripada ISG ya silakan gitu. Nah ada INPC juga yang naiknya signifikan. Kalau kalian mau tektok-tektok, gue sih udah nggak nyaranin buy and hold ya. Jadi kalau cuma copet-copet turun dikit cut loss ya itu boleh lah gitu buat mumpung dia lagi rame. Tapi kalau mbak sekarang baru mau masuk nge-hold, jangan lah, udah terlalu tinggi. Tuh, ya. Nah, Bovin juga masih kuat di area 900-an walaupun kemarin sempat 800 tapi cepat balik lagi ke 900 gitu ya. Jadi cukup menarik. Consumer non cyclicals dia sebenarnya gini walaupun kalian lihat ISG jelek gitu ya tapi sebenarnya saham-saham mulai dari infrastruktur terus energi gitu ya energi infrastruktur consumer cyclicals financial consumer non cyclicals itu geraknya much much better than IHSG gitu jadi IHSG itu diketoknya sama properti nih dalam properti basic material gitu ya. Terus apa lagi? Ya itu. Nah, yang lain tuh sebenarnya masih bagus di area-area bawah gini. Ini menandakan kayak
oke, bottomingnya itu sudah mulai dekat gitu. Sehingga nanti sekalinya ini mulai rebound, ini naiknya tuh udah pasti lebih tinggi daripada pergerakan IISG. Jadi IISG naiknya 1%, ini saham-saham bisa terbangnya lumayan gitu. Ya. Nah, ini healthcare, IISG-nya drop, mereka masih bisa naik ya. Ada Hill, KLBF nih kuat di area 1.500-nya sekarang gitu. Terus industrial juga berada di area atas gitu ya dibandingkan sama ISG, Astra-nya bertahan, UNTR-nya bertahan gitu. Teknologi juga ada Gotonya bertahan, Wi-Fi-nya juga bertahan gitu ya. Jadi bukanya pun di area 120 bertahan, MTech juga bolak-balik 400-an sampai 500-an, bolak-balik di situ. Jadi walaupun kelihatan ISG-nya jelek gitu ya, tapi kalau kalian ya kan gue bilang ketika ISG itu jelek ya tektok-tektok aja gitu loh, nyari area bottom, area naik dikit jual. Jangan di hold terlalu lama ya kalian pasti nggak dapet cuan gitu. Ya, nah ini IHSG kecenderungannya kan masih turun ya hari Jumat ini juga masih bikin new low gitu. Ntar kita jelasin nanti Desember seperti apa. Jadi dari awal bulan IHSG itu minus 6,07%. Ya, nah di 6,7% yang positif itu cuma Tekno ya karena Gotonya naik, Wi-Fi-nya bertahan. Terus bukanya ya udah nggak bisa turun lagi. Gue udah bilang buka itu di 100 itu mentok nggak bakal bisa turun di bawah 100. Harusnya seperti itu. Ya. Nah, sisanya dipukul sama propertinya dalam, basic materialnya dalam gitu ya. Energi gara-gara Adaro kelihatan dalam gitu. Transportasi ini transportasi gara-gara apa ya? Transportasi ada Bird ya, Bird yang kerek. Ya, Bird doang tuh yang kerek terakhir-terakhir turun gitu ya. Terus infrastruktur ya kelihatannya minus cuma udah nggak terlalu dalam lagi ya cyclicals juga sama. Banking juga area-area 4.000-an sekarang itu BRI di 4.200 udah mulai-mulai kuat ya di area-area bawah mulai dikumpulin gitu. Non cyclicals juga udah mulai cukup kuat, healthcare hari ini malah naik gitu, industrial asanya cukup kuat, UNTR-nya kuat gitu ya. Jadi yang parah tuh cuma dua ini doang sebenarnya. Jadi sebenarnya market ini gua lihat udah mulai habis peluru untuk jualan. Mau nggak mau tinggal belinya doang. Gitu. Ini buangan-buangannya tuh udah mulai berkurang gitu, udah mulai melemah. Ya, tinggal nanti ada satu. Jadi nanti sembari jalan Desember ini bakal geraknya satu-satu gitu. Mana gerak dulu. Ya, mungkin gue akan cukup fokus di grup nanti. Kayak hari ini kan Bumi, tadi gue udah bilang Bumi mungkin akan gerak, beneran gerak terus naik ke atas lumayan tinggi gitu ya. Nanti di minggu depan mungkin ada beberapa emiten yang oke ini gerak 3 atau 4 gitu, yang gede gitu ya. Jadi siap-siap aja Desember harusnya jadi rebound emiten-emitennya menarik. Nah, Desember kalau gue lihat ya jadi ada namanya false break gitu. False break itu bisa ketika dia break ke atas terus turun lagi gitu ya, false gitu, resistance-nya di break terus naik gitu. Nah, ada juga false break ke bawah gitu. Nah, ini kan supportnya terakhir. Ini di breakkan ke bawah. Closing low sama dengan close gitu. Dimana orang-orang pasti akan panik jelang closing. Oh, turunin nih gitu, panik. Nah, eh, kalau kalau nanti tanggal 1 itu dia mulai ribuan ke atas lagi, closing di atas ini lagi. Gua kasih warna hijau lah ya, closing hijau. Kalau tanggal 1 nanti candlenya hijau, closing di atas gini. Nah, maka sorry, bukan tanggal 1 tanggal 2 ya. Tanggal 2 Senin itu closingnya hijau di sini gitu ya. Berarti ini indikasi bottomingnya benar-benar bottom, post breakdown. Nah, kalau ini terjadi seperti ini market akan langsung rally sampai ke akhir tahun. Gitu ya, mungkin ada gini lah ya grafiknya gitu. Cuma harusnya akan cenderung naik. Cuma gua nggak tahu apakah balik sampai 7.000. Gua sih prediksinya ya kalau kalian nonton apa prediksi tahunan gitu ya, analisa tahunan di awal tahun kemarin gue udah bikin
market outlook 2024, prediksi gua IHSG itu di area 7.600 7.700. Masalah 77 apa 78 gitu ya, range ini. Jadi kalau sekarang IHSG di 7.100, berarti ya mudah-mudahan ini ngejar lagi balik ke atas, closing di area sini. Walaupun kemarin sudah kena di 79 ya. Gitu. Ya kalau kalian nonton Market Outlook, hampir semua analis di awal tahun kemarin bilang IHSG jelek. Di area 6.000, di area apa? IHSG nyentuh 79 kok. Gitu. Nah, prediksiku di area 7677. Mudah-mudahan walaupun kemarin udah kena, ya bisa bisa balik lagi lah ya, closing di area atas lagi. Karena kan tutup tahunnya di situ. Sektor apa yang menarik? Ya, sektor-sektor tadi aku udah kasih tahu tuh sektor mana yang ada di atas IHSG. Nah, itu menarik semua gitu. Cuma jalannya kapan ya, nanti ganti-gantian, harusnya nggak mungkin langsung brok semua sektor naik gitu. Ya mungkin semua sektor naik, tapi ada yang kenceng hari ini, ada yang kenceng besok gitu ya. Jadi ini yang gue lihat di Desember, harusnya Desember itu rally lah ya, karena ini udah koreksi dalam banget dari Oktober sampai November ya. Ini ISG dari 7.800-an sekarang udah 71.110. Nah, 78 ke 71 itu udah estimasi ini hampir 10%. Itu ini dalam. Nah, kalau 7.000 kalau 10% ya mudah-mudahan ini bisa mantul mantul 6% aja tuh udah syukur. Berarti closing di sekitar 75-an 76. Mudah-mudahan area situ. Big Bang sialan Kak bulan depan kira-kira kok. Ya, kalau ISG prediksinya naik begini, drivernya cuma dua, antara energi atau finance gitu. Dua ini sektoral yang bisa kerek ya. Ya mungkin finance-nya banking naik gitu, makanya bisa naik gitu. Ya, mudah-mudahan lah. Ya, mungkin dia naik dulu, entah nanti Januari mau turun lagi urusan nanti. Yang penting closing akhir tahun harusnya akan naik daripada harga sekarang. Itu dan mudah-mudahan ini area bottom. Tanggal 2 nanti penentuan yang mudah-mudahan candlenya hijau. Karena hari ini closing dibanting turun ke bawah. Ya, bagusnya adalah ceritanya Adaro-nya harusnya udah nggak RB. Jadi bisa jadi ini rebound gitu. Karena ya udah nggak ada pemberat lagi kan. Nah, ini kan 2 hari kan turun dalam ini gara-gara Adaro-nya ARB. Gitu. Kalau candle nggak hijau, kemungkinan lanjut pelemahan. Ya gue kasih batas area support terakhir 705 7.000 lah ya. Nih area low-nya sini. Akhir low sini nih. Nih area sini. Jadi kalau dia ngekor sampai ke bawah sini, ini juga kesempatan untuk borong. Karena agak sedikit tidak mungkin sampai akhir tahun ISG itu melemah. Mau ke berapa lagi? Ini gua rasa ya kalau ISG dari 7.100-an turun sampai ke 7.000 aja. Ini mau nggak mau BRI itu berada pada area 4.200 gitu ya. Astra itu mungkin di bawah 5.000 lagi. Telkom itu mungkin 2.500-an, 2.600 gitu. Nah, itu ya kesempatan kali ngumpulin barang-barang bawah bottom gitu ya. Dan itu last call lah gitu kalau ada sekali. Mungkin nggak kok ngerek indeks sektor PP. Gua sih nggak lihat sektor PP bisa ngerek lagi ya. Gitu. Ya, kalian bisa lihat brand aja ya diprediksi kemarin udah berita bagus ya. Oh, ternyata tidak terindikasi apa eh, pergerakan sahamnya itu dimanipulasi. Tetap aja naik ke bentar terus turun lagi kan. Nggak kuat, harusnya udah cukup berat lah. Gitu. Ya paling yang naik apa? BRPT. Gitu. Nah kalau BRPT naik pun ya market cap dia nggak ngaruh kepada ISG. Gitu. Jadi ya BRPT mungkin akan naik cuma segitu-segitu doang gitu. Yang paling finance kan ya lu kerek BCA naik 2% aja tuh udah ngaruh ke indeks tuh lumayan gitu. Jadi ya finance pasti akan naik tapi naiknya juga jangan bilang kayak oh finance naik 20%, agak sedikit nggak masuk akal ya gitu. Paling ya naiknya 5-7% gitu. Cuma kan indeksnya berasa gitu. Cuma emiten-emiten di luar itu ya naiknya bisa jadi lebih banyak gitu. Ya.
Terkait trade war China Amerika, seberapa ngefek ke saham Indo? Kalau kita perhatikan trade war China Amerika tahun 2000 berapa Trump naik jadi presiden? 18 ya? 18 sampai 2002 sorry 2017 kalau nggak salah. Sampai 2021 ya. Nah, itu ya ISG jelek ya, koreksi-koreksi plus tapi kan 2020-nya ada COVID, makanya jadinya dropnya lumayan gitu. Cuma kalau diperhatikan ya ISG akan cenderung ke sideways. Tinggal kita lihat apakah ISG dari dalam negerinya juga GDP-nya bisa bertumbuh. Gitu. Kalau kinerja lagi pada bagus ya bisa jadi tetap naik. Cuma kan kekhawatirannya adalah trade war itu ngaruhnya ke China, China konsumsinya turun. Nah, ekspor batu bara kita mulai turun gitu. Konsumsi batu bara turun, harga batu bara turun. Nah, itu yang terjadi tahun 2018 kan. Harga coal kan turun. Gitu. Coal turun sampai 2020. Ya, gitu. Jadi ini yang diperhatiin. Gitu. Jadi kalau coalnya turun, Indonesia mah kalau coalnya turun ya, iya indeksnya turun. Gitu. Karena ekonomi Indonesia itu diputar sama komoditas batu bara. Kalau batu bara naik, ya ekonominya bagus gitu. Kalau batu bara turun, ekonominya jelek. Sesimpel itu. Oke, ini untuk MMU-nya kita. Jadi buat kalian yang baru, mungkin kalian bisa nonton e-learning gitu ya. Ada nonton Investock gitu. Ini materi-materi yang mungkin bisa membantu buat kalian yang baru gitu ya. Dasar-dasaran nanti di situ. Oke, ada pertanyaan sebelum gua masuk ke sesi 2. Ada ya, lanjut ya. Sip.